Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali di sore hari yang teduh cuaca kita di luar. Kita hadir ke Jakarta Islamic Center. Sepertinya memang waktu kita cukup singkat ini pakai narasumber tunggal kita juga alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, menyapa kita semua di Jakarta Islamic Center. Terima kasih sebelumnya Koh Dondi di tengah sibuknya meluangkan hadir memenuhi undangan kita di Jakarta Islamic Center. Mengingat beliau baru saja terbang dari Pekanbaru Riau ya Koh. Beliau disambut hangat oleh Ustadz Abdul Somad di rumah Oma, ya, berdiskusi, dan kita lihat juga semalam di channelnya beliau, di channel Ustadz Abdul Somad, dan juga ada beberapa channel YouTube yang sudah memuat liputan beliau selama di sana. Gimana Ibu? Sehat Bapak? Alhamdulillah masih sehat. Ada yang sering ikuti kajian Koh Dondi di channel YouTube? Ada? Oh, sering. Masya Allah. Ya, sering. Ada yang langsung ketemu seperti ini, berwajah langsung? Ada juga? Pertama kali. Sudah berapa kali ini? Oke, kita mau tanya dulu. Ada yang di luar Jakarta Utara dan Jakarta Selatan ada? Enggak ada. Ada yang Jakarta Barat? Ya. Ada. Ada yang Jakarta Timur? Ada juga. Ada yang Jakarta Pusat? Ada yang dari Tangerang? Ada. Ada yang dari Bekasi mungkin? Ada dari yang belum disebutkan tadi? Bogor. Masya Allah, luar biasa ya. Spesial kita hadir di sore hari gitu ya. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu, selain nanti Koh Dondi memaparkan topik bahasan yang sangat ringan, tapi ini mesti kita tambahkan lagi penguatan kita terkait dengan merawat dan meningkatkan iman, Islam dan ihsan bagi seorang mu'alaf gitu ya. Maka untuk itu nanti kami akan berikan waktu lebih lama lagi untuk kita berdiskusi. Barangkali selama kita berislam ini ada beberapa hal perjalanan hidup kita, perjalanan berislam kita yang ingin didiskusikan. Semua ini jadi momentum yang tepat untuk kita bersama. Ya. Baik, kurang lebih 30 menit pembuka kita berikan kesempatan langsung untuk Koh Dondi memaparkan tema. Setelah itu nanti kita akan berikan waktu yang lebih luas untuk kita semua. Mungkin ada pertanyaan, mungkin seri pengalaman, gitu ya. Baik, Koh Dondi, waktunya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Jakarta Islamic Center. Ini adalah tempat yang paling tepat ya memang untuk memberikan pendidikan tentang Islam ya, baik kepada umat Islam sendiri juga kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Tetapi tidak hanya memberikan pendidikan dan pembinaan, juga menyalurkan zakat ya, betul ya Pak ya? Masya Allah. Jadi saya sudah mengenal beberapa wajah mualaf di sini, Masya Allah. Bahkan ada Ibu Santi yang sudah pernah masuk ke dalam channel saya nih. Masya Allah. Boleh lihat tangannya yang mualaf? Berapa? Tidak semua ya, tapi banyak ya. Dominan. Mualaf yang dari Kristen siapa aja? Iya, nggak apa-apa, dari Kristen, dari Katolik, pokoknya dari Kekristenan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak. Oke, nggak apa-apa. Yang lain ada yang dari agama lain ya. Wah, kalau Pak Budi ya. Ini sebenarnya udah setengah ustadz ini Mas ini. Masya Allah. Baik, jadi saya mungkin kalau dia belum tahu nama saya, tadi kan Yai juga sempat tanya, susah amat sebut namanya sih. Nama saya Dondi Tan Yai. Tan itu marga saya. Ya, marga itu kalau bahasa Cinanya Se. Jadi saya Dondi Setan. Setan ya, bukan setan. Se itu marga Tan. Bukan setan ya. Alhamdulillah, tadi terima kasih juga banyak Yai. Tadi kita juga sudah berjumpa ya. Kalau Yai ini kelihatan banget pinternya, karena gelarnya banyak banget ya. Kalau saya gelarnya cuma satu ya. Gelar saya di belakang MK ya. Pernah dengar? Mantan kafir.
Kalau di sebelah saya gelarnya apa? MM ya. Kalau saya juga MM, mantan musyrik. Alhamdulillah masih lebih suka mana disebut mantan kafir atau mantan muslim? Mantan kafir. Nah, Mantan itu kafir. makanya kita bangga disebut mantan kafir ya Pak ya. Tuh, dia tuh bangga tuh disebut mantan kafir. Jangan sampai kita mati dalam keadaan bukan muslim ya. Mantan muslim. Mantan muslim, nah, itu bahaya itu ya. Masya Allah, alhamdulillah saya bersama teman-teman bergerak di dalam bidang pembinaan mualaf ya dari Yayasan Garda Mualaf Indonesia berlokasi di Cibubur, Jakarta Timur. Kami juga membina para mualaf dengan cara sama seperti ini, mengumpulkan para mualaf, tetapi tidak rutin, mungkin hanya 2 bulan sekali. Yang rutin kami lakukan adalah kami mengirimkan guru privat ke masing-masing mualaf yang bersandar di tempat kami. Ya, kami sediakan guru privat seminggu 2 kali. Kami kirim ke mereka, ke rumah mereka. Kalau di rumah mereka nggak bisa ngaji, silakan cari tempat lain. Mau di masjid pun boleh, mau pinjam di rumah teman boleh. Pokoknya guru kami yang mengejar mereka untuk belajar Islam. Dari belajar apa? Dari mulai belajar niat, belajar wudhu, belajar sholat, sampai bisa baca Quran. Ya, jadi dimanapun mereka mau dikejar oleh guru kami. 1 minggu 2 kali, 1 pertemuan 90 menit sampai bisa baca Quran. Biasanya kita kasih program 32 sesi ya, 32 pertemuan. Tetapi kalau yang rajin mau terus silakan. Bahkan ada kemarin saya lihat catatan ada beberapa mualaf yang sudah ikut 60 sesi. Ada yang sudah ikut 80 sesi. Ketika kita tes bacaan Qurannya, Masya Allah, Alhamdulillah ya sudah bagus ya. Selain itu, kami juga mempunyai rumah Quran ya, juga untuk menampung orang-orang yang terusir atau terbuang dari keluarganya. Ya, ada beberapa orang yang sengaja datang dari luar kota, datang ke tempat kami bersahadat, dan dia tahu tidak boleh pulang lagi ke rumahnya, sehingga kami taruh mereka di rumah Quran kami, sekalian belajar Islam sampai bisa malah bisa menghafal Quran. Ya, ada 1 anak lulusan SMA bersahadat tempat kami 2 tahun yang lalu, sekarang alhamdulillah sudah hafal 2 juz. Ya, hal-hal seperti itu yang kami lakukan. Bahkan kami pernah menjemput seorang bapak-bapak mualaf di pinggir jalan di emperan toko karena terbuang dari keluarganya, kita bawa ke rumah Quran kita. Ada juga mualaf bapak-bapak karena dia miskin, dia tinggal sendirian, tidak punya rumah, dia akhirnya tidur di emperan masjid selama 1 bulan. Ya, ketika dia mencari temannya di komplek rumah itu, temannya ternyata sudah meninggal. Akhirnya bapak itu tidur di emperan masjid selama sebulan, dikasih makan oleh orang-orang masjid. Tapi belum masuk Islam, masih Kristen. Ya, sampai akhirnya pas beberapa hari dia di masjid itu, dia melihat ada spanduk yang mau datang kodong kita, dia tungguin saya sampai datang. Ketika saya datang, dia yang pertama kali menjemput saya pagi-pagi kajian sebelum subuh. Setelah kajian dia ikut dengerin, setelah itu 2 jam berikutnya kita konsultasi. 2 hari kemudian bapak itu masuk Islam. Alhamdulillah ya. Saya datang sendiri ke masjid itu, saya minta PKM masjid itu yang mensyahadatkan. Tetapi karena bapak itu tidak punya rumah, akhirnya kita taruh di rumah Quran kita. Jadi kita bina di situ sampai dia bisa baca Quran. Bahkan kita sunatin. Sudah umur 67 tahun. Saya bilang kalau nggak mempan kita pakai kampak nanti. Alhamdulillah kita jadi hanya melakukan syariat Islam, tetapi dengan cara-cara yang kita usahakan secara paling humanis, gitu ya. Karena saya pun baru tahu ketika saya baru masuk Islam, ternyata Islam itu adalah agama yang paling humanis. Humanis itu artinya apa? Kita tahu kan, hablum minanas kan? Hablum minanas itu adalah setengah modal kita untuk masuk surga. Ya, jadi kalau hablum minallah kita bagus, tapi kalau hablum minanas kita cacat, nah, hati-hati ya. Cacat juga Islam kita kalau hablum minanas kita cacat. Jadi perkara hablum minanas ini memang perkara yang boleh dikatakan kelihatannya ringan, ya, kelihatannya remeh, tetapi itu juga sangat-sangat menentukan nanti kita di hadapan Allah SWT. Ya,
tidak harus di depan muslim, tetapi juga kepada orang yang belum muslim pun kita juga harus sangat-sangat mengedepankan akhlak, ya. Justru dengan akhlak kita kepada orang-orang yang belum muslim, saya sebutnya belum muslim, saya sebut kafir kayaknya gimana gitu ya, saya sebut belum muslim. Dengan menunjukkan akhlak kita kepada orang-orang yang belum muslim, insya Allah orang-orang itu bisa menjemput hidayah. Sama seperti dulu ketika saya mempelajari Islam, yang saya pelajari bukan Islamnya dulu, tapi Muslimnya dulu. Nah, itu yang menghalangi saya selama 5 tahun. Cukup lama ya, 5 tahun. Harusnya juga dengan setahun 2 tahun harusnya saya sudah masuk Islam waktu itu. Tapi karena saya melihat Muslim, jadi tertahan 5 tahun. Ya, tapi alhamdulillah, kata Allah masih izinkan saya memeluk Islam, ya. Bapak Ibu, yang ini khususnya yang berasal dari agama Kristen, ya, karena dari agama Kristen ke Islam itu sebenarnya akidahnya tuh banyak kesamaan, ya. Bahkan ada satu tokoh yang boleh dikatakan menjadi perebutan, ya. Tokohnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk Islam berasal dari agama Kristen, itu sebenarnya Bapak Ibu itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya. Kok saya berani ngomong gitu? Berani. Berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan kitab Kristen. Di dalam kitab Kristen mungkin dulu Bapak Ibu baca, ya, tetapi pemahamannya atau penafsirannya itu berasal dari gereja. Gereja memodifikasi ajaran Paulus. Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus. Kalau dia bisa aja nih asumsi gitu ya. Ada ayat-ayatnya. Bahkan kalau kita baca cerita Yesus di dalam kitabnya orang Kristen, terutama 4 gospel, ceritanya kan Bapak Ibu pasti ingat kan, Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa siapa? Oh kan, masih ingat kan? Yang pengen Yesus mati di atas kayu salib siapa? Oh, Bapak udah bisa jawab deh. Karena ada ayatnya, ya. Ada ayatnya iblis berbisik Yudas berkhianat kepada Yesus, menyerahkan Yesus kepada Imam Yahudi menyerahkan kepada Pontius Pilatus mengadili tidak menemukan kesalahan, terus kemudian diserahkan kepada tentara Romawi. Untuk dia apa? Untuk disalib. Tapi kalau Bapak bilang iblis, ada lagi Pak di selain iblis yang ingin Yesus mati di atas kayu salib buat menebus dosa manusia. Ya, ini kan ajaran akidah lama nih ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa kan kita bahas sebentar ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu yakin bahwa akidah itu salah. Salahnya secara apa? Secara logika. Kalau Bapak tadi bilang iblis, betul iblis yang membisiki Yudas. Tetapi ada ayat Bapak Ibu pernah dengar begini nggak? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Wow, itu kan langsung ingat yang berapa tahun di yayasan apa tuh? Sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, Ibu ya? Nah, supaya barang siapa percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Ibu itu masih hafal. Tapi kalau dengan ayat itu Pak, itu dikatakan karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, terus dikaruniakan anak yang tunggal. Tuhan yang mengasihi itu adalah Bapa disebutnya. Anak yang tunggal disebut siapa? Yesus. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya ingin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa manusia? Pikir kan? Siapa berarti? Yang mengaruniakan siapa? Bapa. Benar? Berarti yang pengen Yesus mati di atas kayu salib siapa? Bapa. Nah loh, masalah mainnya siapa berarti kalau gitu? Begitu ya. Jadi ayatnya kelihatannya bagus dan ditafsirkan oleh gereja sebagai bentuk sayangnya Tuhan kepada manusia, tetapi harus melalui cara mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi boleh nggak saya sebut bahwa mastermind-nya sebenarnya Bapa? Sekarang Kristen menganggap Yesus setara dan kekal sama dengan Bapa. Berarti Yesus itu juga adalah apa? Walaupun Trinitas, tetapi kekal, co-equal dan co-eternal. Artinya sama-sama kekal dan setara. Berarti kalau gitu Yesus mati di atas kayu salib itu atas kemauan Yesus sendiri atau bukan? Bukan. Karena apa Bu? Karena Yesus pernah nego ya Bu ya? Iya, pernah negosiasi. Jikalau bisa, lalu karena cawan ini daripadaku. Berarti Yesus sebenarnya nggak mau disalib, tapi dipaksa sama Bapa.
Berarti kalau mereka bilang Trinitas, Tuhan ada Bapa, Yesus dan Roh Kudus, berarti Yesus dan Bapa kehendaknya beda. Betul? Ya ini mungkin sudah masuk ke arah teologi ya. Tetapi Bapak Ibu harus paham bahwa Yesus dan Bapa kehendaknya beda. Kalau kehendaknya beda, berarti ada berapa Tuhan? Dua. Nah, belum lagi Roh Kudus ya Bu ya. Ini sebenarnya hal-hal yang mudah ya, hal-hal yang mudah untuk bisa mengeluarkan kita dari akidah yang tidak masuk akal sebenarnya ya. Jadi saya insya Allah mohon doanya juga, saya juga sedang menulis buku lagi, buku yang nggak usah tebal-tebal, buku yang membicarakan tentang siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati di atas kayu salib di Bible, supaya orang Kristen bisa mikir siapa sebenarnya yang pengen Yesus mati ini. Apakah Bapaknya sendiri, ataukah Yesusnya, ataukah iblis, ataukah imam Yahudi, ataukah Pontius Pilatus, ataukah tentara Romawi, atau nah siapa lagi, satu lagi nih, siapa lagi tokoh yang mengajarkan konsep bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini tokoh penting ini soalnya di dalam kitabnya orang Kristen. Tokoh itu namanya siapa? Paulus. Jadi sebenarnya yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu bukan Paulus. Yesus, bukan murid-muridnya, bukan Paulus. imam Yahudi, bukan Pilatus, apalagi tentara Romawi, tapi siapa? Paulus. Paulus. Bapak. Ya, jadi banyak pihak yang terlibat yang ternyata melahirkan doktrin seperti itu yang bisa menyesatkan begitu banyak manusia. 2,4 miliar manusia sekarang di bumi ini tersesat dalam akidah tersebut. Padahal mungkin Paulus sendiri ketika menulis surat-suratnya, 13 surat yang ditulis oleh Paulus, mungkin Paulus juga berpikir itu bukan kitab suci, tapi dijadikan kitab suci oleh orang-orang Kristen sesudah Paulus mati. Malah ratusan tahun setelah Paulus mati, suratnya Paulus jadi kitab suci. Padahal zaman dulu juga orang bisa menyadur tulisan orang lain dan mengaku sebagai orang lain. Tulisan itu bisa dibaca orang lain sebagai karya sastra, tetapi tiba-tiba bisa jadi kitab suci. Nah ya, jadi Bapak Ibu yang sudah mendengar ini perkataan saya bisa bertanggungjawabkan dan saya berani perdebatkan dengan para pendeta dengan ayat-ayat mereka sendiri. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh lupa bahwa Bapak Ibu sekarang sudah menjadi Muslim, harus akrab dengan Quran. Nah ya, jangan kita ngomongin akidah lama, akidah barunya kita tidak bentuk, tidak kuatkan dengan Quran. Nah ini yang menjadi juga pekerjaan rumah kita ya. Kenapa kita harus dekat akrab dengan Quran? Karena di dalam Quran itulah semuanya sudah dijelaskan, semuanya sudah ditetapkan, dan kalau untuk masalah detail tinggal kita belajar dari guru-guru kita berdasarkan dari hadis-hadis, belajar fikih, belajar akidah dan sebagainya. Nah, untuk belajar Quran ini kira-kira saya mau nanya, mualaf-mualaf di sini tadi yang belum bisa baca Quran berapa orang? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumayan ya. Ini jadi kita sama-sama nih ya, sama-sama sekarang. Guru-guru kita yang di sini semuanya sudah punya ilmunya, sudah punya metodenya. Tinggal Bapak Ibu yang menyediakan waktunya. Ya, Pak ya, waktunya aja tinggal disediakan. Mungkin ya nanti kita juga, saya dan guru-guru kita di sini bisa kolaborasi. Metodenya mau dipakai apa, tetapi harus ditransfer ke bapak-bapak ibu mualaf ini melalui guru-guru privat, Pak. Ya. Kalau tidak melalui guru-guru privat, saya yakin 2 bulan lagi belum tentu semuanya belajar Quran, ya, Pak. Betul ya? Iya. Memang itu butuh dana, ya. Saya membayar satu guru untuk sekali datang ke rumah mualaf itu kira-kira 150.000. Jadi tinggal dihitung aja berapa mualaf kali seminggu 2 kali kali sebulan, itu memang butuh biaya banyak. Tetapi sebenarnya orang Islam yang sudah bisa baca Quran, orang Islam yang sudah menjalankan agamanya dengan baik,
ketika ada program seperti itu di yayasan kami Pak, itu orang-orang Islamnya pada berlomba-lomba memberikan biaya, memberikan dananya. Kenapa coba? Karena orang Islam itu kalau yang sudah menjalankan Islam dengan baik dan paham agamanya, orang-orang Islam itu sebenarnya saya kasih tahu nih Pak ya, orang Islam itu sebenarnya otak-otak bisnis. Bukan bisnis di kota ya Pak ya, ini bisnis pahala dengan Allah. Nah, jadi orang yang tidak bisa memberikan ilmunya, mereka bisa memberikan sebagian dari hartanya supaya orang bisa baca Quran. Ya, saya dapat bocoran Pak dari yayasan lain bahwa di seluruh Indonesia ini baik yang mu'alaf maupun yang muslim kurang lebih 72% belum bisa baca Quran. Bayangkan kalau di Indonesia total kurang lebih ada 240 juta muslim, 72%-nya belum bisa baca Quran. Gimana 180 juta, itu? 180 juta, berarti Lumayan loh 70 ya. juta yang bisa baca. 270 kalau 10% 24 juta. 24 juta kali 7 udah berapa? 168 juta. 168 juta. 160 juta ya. Gila. Belum bisa baca Quran Pak. Masya Allah. Ya, kita yang justru harus mendekati Quran. Quran sudah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk kita semua. Kita sekarang yang sudah mengaku orang beriman, kalau tidak akrab dengan Quran, kita nanti bisa punya risiko tersesat lagi. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena orang yang tidak dekat dengan Quran, nanti ketika dia berurusan dengan orang yang bukan Islam, ya, dan orang yang bukan Islam itu punya misi tertentu kepada kita tuh bisa mudah tergelincir. Ya, apalagi generasi setelah kita, anak-anak kita misalnya, atau saudara-saudara kita misalnya yang lebih muda, yang remaja. Kalau tidak dekat Quran, dekat-dekat pada medsos, nah jangan nanti toto komplain sudah ada yang mau murtad, sudah ada yang murtad, gitu ya. Saya juga hampir tiap hari di yayasan kami menerima tamu, baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Muslim. Kalau yang Kristen mereka belajar kitabnya, banyak yang masuk Islam, tapi yang datang ke tempat kami orang-orang Islam itu datang membawa suami istri atau anak yang mau murtad, bahkan sudah murtad. Lumayan banyak Pak, ya, lumayan banyak. Banyak orang tua Islam yang ingin anaknya mendapat pendidikan yang baik, mereka mengirim anak-anaknya belajar ke luar negeri, tapi negara-negara yang mereka tuju adalah negara-negara yang banyak Kristennya. Pulang-pulang anaknya sudah banyak yang murtad. Ya. Nah, jadi itu memang harus hati-hati ketika kita mengirim anak-anak kita ke luar negeri, ya kita harus lihat-lihat negara apa yang harus dituju. Harus memang yang kuat juga Islamnya. Kalau dikirim ke Perancis, dikirim ke Australia, ya sudah, alamat gitu ya. Banyak saya menerima tamu yang begitu, gak usah di luar negeri, di Indonesia pun ada. Ya, di Indonesia pun ada. Ada sebuah universitas terkenal di Jalan Rasuna Said. Itu di situ juga banyak kristenisasi. Saya pernah kedatangan suami istri bawa anak laki-laki, anaknya baru masuk, baru daftar di kampus itu, daftarnya lebih dari 100 juta. Ketika baru orientasi sudah diajak makan-makan sama beberapa orang. Ketika didatangi acara itu sudah ada pendetanya. Ya, jadi memang mereka punya misi khusus gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita yang sudah Muslim, kita harus mengingatkan saudara-saudara kita. Kita harus ingat selalu bahwa mungkin bukan kita yang disasar, ya, karena kita sudah masuk Islam nih. Tapi mungkin juga saudara kita, teman kita yang di mana saja, bisa di pasar, bisa di sekolahan, bisa di universitas, bisa di rumah sakit bahkan. Ya, rumah sakit pun bisa menjadi tempat kristenisasi. Sering terjadi pasien yang sudah sakaratul maut, keluarganya suruh keluar. Yang menangani harus tim dari rumah sakit. Nanti simsalabim sudah jadi Kristen. Ya, itu juga sering terjadi. Saya dan teman-teman dulu pernah mengirimkan utusan ke sebuah rumah sakit Katolik di Bandung. Karena ada seorang pemuda Islam, karena emergensi harus memasukkan ibunya ke rumah sakit itu, dan akhirnya ibu itu harus dioperasi. Belum ada sudah ada BPJS tapi dia punya tunggakan. Rumah sakit menawarkan untuk mengoperasi ibunya dengan gratis asal ibunya masuk Kristen. Akhirnya kita datang,
kita beresi, kita bantu dengan BPJS-nya, kita pindahkan ke rumah sakit Islam. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan kita tuh nggak pernah tahu kapan gitu ya kita menjadi target buat mereka. Kalau Bapak Ibu yang dari Kristen sudah mungkin nggak terlalu bagaimana ya, tapi ada nggak yang sudah mualaf terus balik lagi ke agama lamanya? Ada beberapa. Ada. Nah, itu karena apa biasanya? Ekonomi. Wah, ibu benar. Ekonominya. Maka itu kan. Kita pernah nggak mikir begini? Maka itu kok bisa ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum yang namanya zakat. Zakat ya. Kok bisa gitu? Seolah-olah kalau orang di luar Islam sampai zaman sekarang berpikirnya itu yang disebut dengan Nabi Muhammad memberikan ada hukum zakat. Ya. Orang yang akademis itu akan berpikir apa? Itu Nabi Muhammad itu jenius. Walaupun orang mungkin bilang dia umi, tidak pandai baca tulis, tapi jenius. Karena apa? Karena bisa memerintahkan sholat, bisa memerintahkan orang membayar zakat yang mampu, bisa juga memerintahkan puasa, memerintahkan naik gaji jika yang mampu. Saya pernah menonton sebuah video orang Amerika, seorang profesor, dia menilai ajaran atau syariat Islam itu adalah ajaran seorang yang jenius. Kenapa? Karena sholat itu, ya kita mengenal kalau kita orang Islam bilang sholat itu kan tiang agama, betul kan? Tetapi zakat apa? Zakat itu di mata profesor itu adalah alat untuk mendekatkan gap atau jarak antara kaya dan miskin. Begitu, ya. Jadi dia bisa bilang ini ajaran yang jenius. Begitu juga puasa. Puasa juga berurusan dengan belum minanas kan? Tidak hanya orang yang berpuasa bisa merasakan laparnya orang miskin, tetapi juga bisa membantu orang-orang yang miskin. Nah, kalau naik haji itu boleh dikatakan wisata atau ziarah yang mempunyai nilai-nilai syariat. Ya. Karena apa? Itu juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi kita semua yang sudah mengenal syariat Islam dengan sholat, zakat, puasa, naik haji yang mampu, itu jangan sampai kita tinggalkan salah satunya. Ya. Kemudian kita sebagai orang yang sudah diakui sebagai orang beriman, kita juga harus tetap ingat yang kita iman itu apa. Gitu. Coba Bapak Ibu pasti masih ingat ya, iman Islam apa aja? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman pada malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya ya, beriman pada nabi-nabinya atau rasulnya, beriman pada hari akhir, beriman pada qada dan qadar ini kadang-kadang yang disalahpahami sama orang-orang baik mualaf maupun yang Islam sendiri nih. Waduh, saya takdirnya udah miskin, gimana no? Ada nggak begitu Bu? Ada banyak gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kita harus banyak belajar ya. Belajarlah semuanya rukun iman itu supaya kita jangan sampai suudzon kepada pencipta kita. Kalau kita sudah sampai suudzon, waduh repot itu urusannya ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu tetap dikuatkan imannya ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang beriman kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya. Itu adalah doa yang diucapkan oleh Hawariyun, murid-murid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah mereka akan menjadi penolong agama Islam? Ya, kita juga mudah-mudahan semuanya dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita interaktif ya dengan tanya jawab ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang juga sudah disiapkan oleh Kohdendi tadi, kita akan sama-sama menampung. Mungkin ada pertanyaan.